Kalau menurut saya pendidikan itu penting karena pendidikan yang berkualitas itu akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas juga untuk membangun suatu negara. Dan saya sendiri sebagai guru memiliki kontribusi yang besar juga untuk membangun pendidikan Indonesia jauh lebih baik. Kalau dari kacamata saya melihat pendidikan di Indonesia itu berusaha untuk membangun dan terus memajukan lebih baik lagi. Yang kita bisa lihat itu adalah kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan dari kurikulum Merdeka itu bagus juga ya untuk mengimplementasikan, terutama dalam menginternalisasikan nilai-nilai dari upaya pencapaian gagasan pelajar Pancasila. Saya sebagai guru matematika melihat ini juga sangat membantu sekali untuk pendidik. Ya, matematika itu adalah ilmu abstrak yang objek kajiannya itu berupa simbol-simbol yang tidak terlihat dan hanya bisa dibayangkan saja. Oleh karena itu, terkadang peserta didik itu tidak melihat bahwa pentingnya belajar matematika karena mereka hanya berpusat kepada penyelesaian soal tes tertulis saja. Maka pandangan itu pasti akan dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, sebenarnya kita sebagai pendidik itu harus berusaha untuk memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna sehingga menghilangkan pola pikir dari peserta didik akan pembelajaran matematika. Selain itu, ketika guru hanya memfasilitasi peserta didik di dalam pengerjaan soal tes tertulis saja dalam bidang pelajaran matematika, itu tidak dapat menjawab kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Guru perlu mengubah pembelajaran matematika di dalam kelas dengan lebih kontekstual lagi atau dengan penggunaan proyek berbasis masalah. Dengan begitu, guru dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Kalau tantangan yang dihadapi oleh sekolah saya untuk mencapai tujuan dalam menjawab permasalahan tersebut adalah dinamika perubahan di tengah pandemi. Sehingga guru juga perlu lebih menyesuaikan agenda dari jadwal yang sudah ditentukan di dalam modul pembelajaran. Selain itu, alokasi waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik juga lebih panjang. Karena apa? Karena bentuk penugasan yang diberikan bukan hanya tes tertulis saja, tetapi membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif dari peserta didik karena bentuk penugasannya berbasis masalah kontekstual. Saya, Leni Elizabeth, guru matematika dari Sekolah Dian Harapan Manado, akan membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, fase E dalam materi SPLTV atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Bentuk tugas yang dilakukan peserta didik adalah membuat permainan yaitu teka-teki silang angka terkait penerapan materi SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bentuk tugas permainan, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam membuat pertanyaan dan kunci jawabannya. Selain itu, dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan daya ingat sesuai dengan gaya belajarnya. Peserta didik juga dapat menantang teman sebayanya untuk mengisi teka-teki yang sudah dibuat, sehingga pemahaman setiap peserta didik terhadap penerapan topik pembelajaran juga akan semakin diperkaya. Yang kedua, fase E dalam materi barisan dan deret bilangan. Pada pelajaran matematika topik ini akan berkolaborasi dengan pelajaran lain yaitu sosiologi dan ekonomi. Bentuk tugas yang dilakukan peserta didik adalah menjadi pembicara webinar literasi keuangan kepada generasi Z dengan tema P5 yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Pada tugas ini, peserta didik akan melakukan penelitian terkait tingkat literasi keuangan Gen Z di Manado, menjelaskan pentingnya literasi keuangan sejak dini, serta menyampaikan hasil laporan perencanaan keuangan jangka panjang dan jangka pendek terkait dengan penerapan topik barisan dan deret bilangan. Selama proses persiapan webinar tersebut, kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik akan meningkat dan membantu peserta didik lebih mendalami penerapan topik pembelajaran. Pembelajaran juga lebih berkesan karena peserta didik mendesain sendiri poster webinar, membuat formulir pendaftaran webinar, serta mendalami hubungan konsep pembelajaran dari 3 mata pelajaran yang berkolaborasi. Yang ketiga adalah fase F dalam materi persamaan lingkaran.
Bentuk tugas yang dilakukan peserta didik adalah mendesain animasi bentuk dasar lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra atau Desmos sesuai dengan kreativitasnya. Peserta didik dapat belajar mengeksplor topik pembelajaran dengan berpikir kritis dalam menentukan letak titik pusat lingkaran dan persamaan-persamaan lingkaran yang dapat membentuk sebuah animasi yang ingin dibuat. Dalam proses pembuatannya, peserta didik dapat lebih memahami penerapan topik pembelajaran karena secara visual peserta didik mendesain berbagai bentuk animasi dengan menerapkan persamaan lingkaran. Yang keempat adalah fase F dalam materi polinomial. Bentuk tugas yang dilakukan peserta didik adalah membuat animasi bergerak dari grafik polinomial yang digunakan dalam kehidupan. Peserta didik dapat menggunakan aplikasi seperti GeoGebra, Desmos, dan aplikasi yang lain yang dapat membantu memvisualisasikan grafik polinomial yang ingin dibentuk. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam mengeksplor topik pembelajaran dengan berpikir kritis dalam menentukan persamaan polinomial dengan lebar, tinggi, letak titik puncak, titik belok, dan ujung-ujung grafik sesuai dengan kreativitasnya. Selain itu, peserta didik dapat menganalisis perubahan grafik terhadap derajat polinomial, koefisien, dan banyaknya suku pada persamaan polinomial. Yang kelima adalah fase F dalam materi analisis bangun ruang. Bentuk tugas yang dilakukan peserta didik adalah mendesain rumah adat dengan aplikasi SketchUp, kemudian menganalisis bangun ruang tersebut. Dengan tema P5 dalam tugas ini, yaitu berekayasa dan berteknologi dalam membangun NKRI. SketchUp adalah program dan aplikasi yang digunakan untuk berbagai bentuk proyek permodelan 3D seperti arsitektur dan desain interior. Dari hasil desain, peserta didik akan menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, kemudian menyajikan dalam sebuah laporan perhitungan atau pengukuran. Melalui tugas ini, peserta didik dapat mengeksplor struktur bangunan dan melatih berpikir kritis dalam merancang suatu bangun ruang dengan menentukan sendiri ukuran yang realistis dan memperkirakan agar bentuk rumah adat yang dihasilkan sesuai. Sehingga pemahaman setiap peserta didik terhadap penerapan topik pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Jadi dampaknya itu adalah mereka peserta didik itu bisa belajar dengan gaya mereka masing-masing. Peserta didik juga bisa mengeksplor konsep matematika bukan hanya penerapan rumus di dalam soal tes tertulis saja, tetapi dapat mengerti bahwa apa sih pentingnya belajar matematika untuk menjawab permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga dapat mengembangkan berpikir kritisnya mereka dan sifat mereka jauh lebih aktif lagi dan kreatif dalam menyelesaikan masalah kontekstual dan dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendukung pembelajaran matematika dalam memahami materi matematika yang abstrak. Kalau dari faktor keberhasilannya yang saya lihat mungkin karena di tengah pandemi, jadi kita itu sebagai guru perlu merancang sebuah pembelajaran dengan agenda yang fleksibel sehingga peserta didik itu boleh menyelesaikan dimanapun mereka berada untuk setiap tugas-tugasnya. Dan guru juga itu perlu menyediakan waktu ketika mereka mau melakukan konsultasi dari hasil tugas-tugas yang mereka buat. Jadi masukan dan saran itu bisa memperbaiki setiap pengerjaan tugas-tugas mereka. Lalu faktor keberhasilan berikutnya mungkin dilihat dari rubrik ya. Karena rubrik itu penting untuk peserta didik melihat dan mengevaluasi setiap apa yang mereka kerjakan di dalam tugas-tugas di dalam pelajaran matematika. Itu sih menurut saya. Untuk pendidikan di Indonesia, saya berharap dari apa yang saya bagikan tadi itu bisa dipakai untuk sama-sama merefleksikan, yuk gimana kita sebagai guru di Indonesia itu sudah melakukan dan merancangkan pembelajaran di dalam kelas, terutama untuk guru matematika yang mengalami hal yang sama seperti yang saya jelaskan ya. Banyak hal-hal struggle ataupun tantangan di dalam kelas ketika belajar matematika sesuatu yang abstrak. Sehingga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru di Indonesia dan memperbaiki setiap apa yang dibawakan di kelas
sehingga anak-anak itu bisa lebih enjoy dalam pembelajaran, bisa lebih memahami matematika itu secara kontekstual dalam kehidupannya. Begitu sih. Dan satu lagi, kalau menurut saya pendidikan yang berkualitas itu akan melahirkan penerus bangsa yang berintegritas dan membangun Indonesia menjadi lebih berkelas.